dimusikkan pakai ember itu anak-anaknya, cucu-cucunya pakai bak ya. Iya kayak temanku. Iya, pakai bak bayinya dimusikin. Dan itu cepat sekali prosesnya. Iya, karena aliran sungai tumpah itu ya. Damnya itu bendungannya itu rumit. Iya betul. Ini yang Bekasi itu. Iya. Yang ada biayanya itu. Kemang yang Kemang 5 Kemang 5 itu Bisa tumpah itu. bocor. Makanya yang dari TK Pak Kasur 14 kilo masuk. Itu tinggi loh. Bisa sampai 2 meter. Ya Allah. Patung Itu. Patung Iya. ya. Tinggal kepalanya doang kan? Itu tinggal kepalanya doang itu. Tinggal kepalanya doang. Banget. Tinggi berarti itu. Serius. Ya Allah. Apanya Bu? Yang Patung. airnya. Patung kan tinggi itu ya. Iya. Patung yang Kemang Pertama yang ini, ya, itu tinggal kepalanya doang. KFC Ustaz? Nggih. KFC? Nggih. Tinggal tulisan KFC doang. Ya Allah. Air semua Kemang. Ya Allah. Saking tingginya. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah, masih diizinkan untuk bantu orang. Sebelahnya itu enggak juga. Sebelah sebelah itu juga enggak banjir. Enggak. Deretan aku sampai Cuma jalannya aja ya. Enggak juga jalannya. Makanya semua damkar, ambulan itu pakainya di area kita. Bisa TV ya. Bisa lucu ya. Ya sudah, Allah punya kuasa ya. Iya. Allah punya kuasa. Yes. Yes, kuasa Allah. Alhamdulillah. Kita mulai nggih. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Arina dan Ibu Surya, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Sekarang halaman berapa? 451. Ya, monggo silakan. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo silakan. Yaumul Jam'i itu ya. Iya. Yaitu hari pengumpulan arti yang sebenarnya dari kata al-jam'i dalam bahasa Arab, mengumpulkan yang satu kepada yang lain supaya genap, atau memadukan sesuatu kepada pasangannya supaya bersatu. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan atau untuk bisa atau hari dan firman-Nya, sesungguhnya Dia akan
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau terangkan dulu. Yang pertama, yaumul jam'i. Jadi kita ini nanti akan dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut dengan namanya mahsyar. Nah, kita ini sebenarnya sudah dilatih oleh Allah, disimulasi untuk terbiasa berkumpul. Maka dalam Islam ada syariat berkumpul. Pertama, sholat berjamaah 5 waktu, terutama bagi laki-laki ya terutama. Ini kita dilatih untuk biasa berkumpul karena nanti akan ada simulasi kumpul. Itu seolah-olah Allah juga menyuruh kita perhatikan di mana kumpulan kamu, kira-kira gitu. Kumpulan yang baik atau kumpulan yang tidak baik. Nah, 5 waktu kita berkumpul insya Allah dengan orang-orang yang baik di tempat yang baik, terutama bagi laki-laki untuk sholat berjamaah. Satu. Yang kedua, ada sepekan sekali kita disyariatkan berkumpul, terutama bagi laki-laki. Perempuan boleh tapi laki-laki yang wajib ya, yaitu sholat Jumat. Ada perkumpulan setahun sekali, Arafah. Kalau bulanan saya nggak tahu, ada nggak perkumpulan bulanan? Nggak tahu saya. Yang artinya saya tahu harian 5 kali sehari, terus pekan sekali yaitu Jumatan itu, terus tahun sekali Arafah. Itu yang seluruh kaum muslimin di dunia kumpul jadi satu. Bahkan Allah menyatakan bahkan dari pelosok negeri yang sulit dijangkau oleh akses yang normal lah gitu, itu berdatangan. Nah, saya ketemu pas saya haji itu, saya ketemu dengan beberapa orang yang memang dari pedalaman yang mungkin orang susah menjangkaunya dengan izin Allah. Ada orang di saja ada orang Sulawesi yang ya yang pelosok-pelosok yang paling pelosok itu ya pokoknya. Dia cerita sama saya, satu rombongan dengan saya itu. Belum yang dari luar negeri yang tinggal di pedalaman kutub mana atau mana gitu. Singkat kata singkat cerita, itu merupakan bagian dari simulasi. Seolah-olah Allah mengingatkan kita, nanti kamu akan kumpul kayak gini loh. Cuman pertanyaannya, kumpulan kita nanti di mana gitu loh. Apakah kumpulan di tempat yang mulia atau kumpulan di tempat yang terhina? Karena nanti masuk surga pun ternyata pakai rombongan kan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Dan akan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka itu dan rombongan-rombongannya. Tapi ingat juga, masuk neraka juga pakai rombongan. Nah, pertanyaannya kita di rombongan yang mana? Semoga di rombongan ahli surga ya, amin insyaallah. Nah, kenapa kata para ulama juga kenapa kok pakai rombongan? Pertama, surga itu mahal. Kalau kita mau masuk surga sendirian punya ongkos berapa kita? Jadi harus bareng-bareng. Jadi amal kita nggak cukup lah kira-kira gitu. Kalau bukan karena rahmat Allah, amal kita nggak cukup. Karena rahmat Allah sehingga dicukupkan oleh Allah. Makanya kita rombongan. Yang kedua kata para ulama, manusia itu memang fitrahnya berkumpul. Sebagaimana di dunia kita membuat perkumpulan, maka di akhirat pun kita membuat perkumpulan. Nah, ada kelompok-kelompok tertentu itu yang anti perkumpulan, tapi faktanya mereka berkoloni. Jadi di Indonesia saja, di seluruh dunia bahkan di Indonesia juga ada komunitas kaum muslimin yang anti hizbi. Anti hizbi itu berarti anti perkumpulan. Dengan kata lain, mereka menyesatkan seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad atau partai-partai itu oleh mereka disesatkan semua. Kenapa? Karena dalam Islam kata mereka tidak boleh bikin hizbi itu. Mereka memang tidak punya organisasi, jadi mereka nggak punya organisasi yang tertib dalam pengertian siapa ketuanya, siapa wakilnya, nggak ada. Mereka anti hizbi, tapi kenyataannya mereka berkoloni. Jadi iya mereka memang tidak punya organisasi, tapi kenyataannya mereka berkoloni. Artinya apa? Fitrah manusia itu berkumpul. Karena apa? Dalam hadis Bukhari Nabi menyebutkan bahwa roh itu ya saling bertaut, seperti pasukan yang dipersenjatai. Kalau saling mengenal dia akan bertaut, kalau tidak dia akan saling mengingkari. Kita tidak tahu pernah ngalamin pembuatan gitu. Pernah nggak kita itu mohon maaf udah kenal lama dengan seorang teman tapi nggak pernah menyatu? Ya, padahal udah kenal lama, tapi nggak pernah. Tapi mungkin kita mungkin kenal dengan seseorang yang belum lama tapi intim kita. Cocok aja bawaannya gitu. Padahal baru kenal. Itu namanya ruh yang saling bertaut sama ruh yang bahkan saya pernah tanya orang, itu berlaku juga nggak untuk suami istri atau orang tua dan anak? Saya jawab iya. Bahkan orang tua dan anak pun itu bisa tidak saling menyatu.
Kalau rohnya nggak cocok. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam dan Kan'an, iya nggak cocok. Kalau suami istri Fir'aun dan Asia alaihissalam misalnya, atau Nabi Nuh dan istrinya yang mengkhianati dakwah beliau, Nabi Lut dan istrinya yang mengkhianati dakwah beliau, putrinya Nabi Lut dan ibunya kan nggak cocok gitu. Ya, padahal udah sama ibunya padahal. Jadi memang roh itu kalau cocok itu saling bertaut. Kalau nggak cocok, makanya kan ya fakta lah ya. Jadi kan terutama untuk orang-orang baru, kadang ada orang yang baru kita kenal langsung klik, ada yang sudah bertahun-tahun tapi gak klik-klik. Padahal bertahun-tahun sudah berteman dari anak masih TK sampai anak sudah punya anak TK, sampai anak kita punya anak TK lagi. Itu masih nggak klik juga. Nah, jadi sini ini kecocokan ruh namanya, kecocokan apa? Ruh. Nah, ini nggak bisa dibohongi. Ini nggak bisa karena itu berkaitan dengan sisi rohani kita. Nah, makanya harapannya frekuensi ruh kita itu menyatu dengan frekuensinya orang-orang soleh terdahulu. Makanya saya sering bilang di mana-mana, silakan punya perkumpulan apapun asal mubah ya. Punya perkumpulan kowes, pimpong, senam, kulineran, monggo lah silakan. Yang mubah-mubah boleh, tapi majelis seperti ini harus punya gitu. Makanya tadi ada 5 kali dalam sehari, sholat 5 waktu itu. Ada 1 Jumat sekali, ada setahun sekali namanya Arafah. Itu supaya kita ini punya kesadaran untuk punya komunitas yang mudah-mudahan komunitas kita ini nyambung ke komunitas intinya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, monggo lanjut. Sebelum lanjut boleh? Boleh. Kalau tadi yang namanya roh itu sefrekuensi itu saling bertautan kan? Ya. Sementara yang tidak sefrekuensi itu akan Saling mengingkari. Iya. Apakah itu hanya sekelompok muslim saja atau juga hanya? Iya, semua. Roh itu kan Iya. Non muslim juga punya roh. Iya, sama. Itu berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua. Iya, berlaku untuk semua. Bahkan Al-Qur'an mengatakan begini, Bu. Al-Qur'an itu bahasanya sederhana. Tahsabunahum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira bahwa orang-orang kafir itu satu. Padahal hati mereka itu pecah sebenarnya. Jadi pecahnya intern kaum muslimin dengan pecahnya intern mereka itu lebih parah mereka sebenarnya. Hanya saja bedanya kalau kita merujuk pada surah Al-Anfal ayat 73, bedanya kalau mereka itu bisa menutupi permukaan. Sehingga tadi kata Quran kalian mengira mereka itu satu. Padahal dalam mereka itu pecah sepecah-pecah. Yang saya tahu sih perpecahan di dalam tubuh mereka itu lebih parah daripada yang tampak dari kaum muslimin yang tadi yang kelihatannya sering berantem itu di dalam tubuh mereka itu lebih parah lagi daripada kaum muslimin. Itu seperti itu. Saya pernah nonton di YouTube itu ya, seorang pendeta dari gereja Isa Al-Masih kan pernah dibakar di daerah Jawa Tengah lah pokoknya itu. Itu yang ditujukan yang membakar kaum muslimin. Kata pendeta itu bukan yang membakar gereja kami sesama kami. Ya, jadi sesama dia sendiri. Iya, untuk di YouTube dia ngomong. Bukan kaum muslimin yang membakar gereja kami. Yang membakar gereja kami adalah sesama kami. Jadi kelompok ekstremnya mereka gitu, yang membakar gereja Isa Al-Masih di daerah mana saya lupa itu, di daerah Jawa Tengah lah pokoknya itu. Itu seperti itu. Jadi makanya saya ulang sekali lagi ya di antara mereka lebih parah lagi perpecahannya sebenarnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo lanjut silakan. Yang at-takarub yaitu hari bergolong-golongan. Allah Ta'ala berfirman, dan pada hari terjadinya kiamat di hari itu mereka manusia bergolong-golongan. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman surga bergembira. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami Al-Quran serta tidak mempercayai akan menemui akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksa neraka. Al-Rum 14:16. Dan inilah kiranya yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala, segolongan masuk surga dan golongan masuk neraka. Asy-Syura 7. Jadi nanti di mahsyar itu dipisah antara yang dirahmati sama yang diadab.
sebenarnya nggak cuman di mahsyar, di barzah pun itu udah dipisah ya antara yang dirahmati dengan yang diadab. Kita pernah membahas hadisnya di sini dari Ibnu Mubarak, hadisnya hadis hasan. Dikatakan dalam riwayat itu ada seseorang yang meninggal dunia, disambut oleh keluarganya min ahli rahmah. Begitu mereka saling beraudiensi, muncul pertanyaan dari orang yang baru meninggal itu. Loh, kalau bahasa kita tadi hadis nggak pakai loh, itu modifikasi. Mana si fulan? Beliau meninggal lebih dulu dari saya. Kok nggak ada di sini? Kata yang lain, kami nggak ngelihat. Ada satu yang nyeletuk. Saya lihat kemarin dia lewat jalur Hawiyah, ibunya Hawiyah. Dia jadi menempuh jalur Hawiyah, neraka. Jadi kerabat itu, kalaupun misalnya yang bersangkutan itu kerabat di dunia, itu rupanya di barzah saja. Itu nggak ketemu kalau yang satu kaplingnya rahmat, satu kaplingnya adab. Itu baru di barzah, permulaan akhirat. Apalagi nanti di mahsyar. Di mahsyar itu Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 12-13 itu ceritanya. Ketika kaum muslimin dan orang beriman dibangkitkan oleh Allah dengan cahayanya, itu orang munafik teriak, nebeng cahayanya dong. Kenapa mereka mau nebeng cahaya? Karena mereka tidak punya cahaya. Apa kata Allah? Atau dalam ayat itu malaikat yang dalam tafsirnya malaikat yang mengatakan, firman Allah tapi malaikat yang mengatakan tidak boleh, mundur. Cari sendiri cahaya, tidak boleh nebeng. Terus dibuat dinding pemisah antara mereka, orang munafik dan orang beriman itu. Di bagian dalam ada rahmat, bagian luar ada adab. Nah, orang munafik, apalagi kafirun gitu ya. Nah, jadi ada pemisah. Jadi di situ ada yang dirahmati, ada yang diadab. Yang diadab pun ternyata bertingkat. Tenggelam oleh keringatnya, ada yang selutut, tadi yang pernah bilang, ada yang sepuser, ada yang seleher. Sesuai dengan kadar dosa yang dilakukannya. Kalau yang dapat rahmat, macam-macam fasilitasnya. Ada haud, telaga Rasulullah Muhammad SAW. Ada mimbar-mimbar dari cahaya. Kalau haud itu, telaga itu tiketnya cuma satu, diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mimbar-mimbar dari cahaya ini, orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya ya. Dan jangan insya Allah kan kita ini saling mencintai karena Allah. Ketemu ini karena Allah ya, nggak ada konsumsinya. Bertemu karena, berpisah juga karena Allah kan. Ya terus, ya kalau Anda sentimen sama saya pasti nggak ngaji kan. Sebagaimana kalau saya sentimen sama Anda, saya juga nggak mau ngajar di sini. Artinya berarti kita ini saling mencintai karena Allah insya Allah. Betul ya? Ini bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya ya, insyaallah amin. Dan yang ketiga fasilitasnya berupa zillun. Zillun yauma la zilla illa zillu. Naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Saya ulang, naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu ada 7 model orang itu. Saya lupa urutannya tapi insyaallah saya hafal 7 itu. Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Lagi-lagi semoga kita termasuk di dalamnya ini. Karena pemimpin yang adil tidak semua kita menjadi pejabat misalnya. Terus yang kedua, kalau dibilang orang yang dari akil balik sampai meninggalnya baik terus, kan tidak semua kita ngalami itu. Tapi kalau ini insya Allah bisa semoga ya. Saya ulang, saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Saya sering bilang di mana-mana, semoga kita termasuk yang ini. Amin insyaallah. Dan yang keempat, orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Nabi menggambarkan tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Terus kemudian yang kelima, orang yang menangis dalam kesendiriannya karena Allah. Menangis depan orang karena Allah bagus, berpahala tetap. Tapi yang dituntut di sini yang sendirian. Sendiri itu contoh sederhana gini Bu. Saya nggak tahu Anda pernah ngalamin apa mboten. Dalam satu waktu tertentu kita teringat dosa misalnya, kita nangis. Atau teringat nikmat yang begitu besarnya dari Allah, sementara kita merasa kayaknya saya nggak pantas, tapi kalau Allah kasih itu kita terus menangis. Setetes air mata kita yang nggak ada yang tahu kecuali Allah dan kita aja, itu mahal itu air mata itu. Setetes air mata yang ngucur saat nyetir mobil, saat bawa motor, saat di dapur, bukan karena bawang tapi ya,
Itu sangat itu sangat mahal karena itu memadamkan api neraka. Bahkan dalam satu riwayat ketika orang yang biasa menangis dalam kesedihan karena Allah itu lewat di atas sirat, neraka berkata, "Jus, cepat lewat. Jangan sampai masuk ke neraka." Kenapa? Karena kalau dia nangis padam api neraka. Api neraka itu padam karena tangisan orang yang menangis karena Allah tadi. Nah, terus kemudian yang ke berapa tadi? Keenam itu adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi Nabi menggambarkan baru saja dia keluar dari masjid sudah berpikir kapan kembali ke masjid. Terutama kaum laki-laki. Semoga saya dan suami panjenengan atau anak laki-laki kita semuanya termasuk orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Amin. Allahumma amin. Yang terakhir itu yang ketujuh, orang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang syaratnya dua, cantik dan kaya syaratnya. Yang ngajak harus cantik dan kaya. Dan si laki-laki ini bisa menolak sambil berkata saya takut kepada Allah. Bukan karena takut sama satpam atau hansip, bukan. Takutnya karena Allah. Tapi dengan syarat yang ngajak harus cantik dan kaya. Tahu nggak bedanya Pak? Cantik kaya sama cantik nggak kaya bedanya? Bedanya di perawatannya. Tahu? Beda ya. Oh, kaya sama yang tidak kaya ya. Karena yang dioleskan juga beda gitu ya. Karena ada orang yang kaya dari sananya, ada orang yang cantik dari sananya, ada yang cantik dari dananya. Kalau kaya ini nggak cuma dari sananya, dari dananya juga. Iya. Tapi ada itu ibu-ibu yang cerita sama saya itu Ustaz mandi wajah tak gosok-gosok nganggo sabun nice. Ya untungnya ayu ya. Ngono sih ayu. Nah, itu namanya cantik dari sananya. Tapi ada juga yang cantik dari dananya. Semacam-macam lah. Makanya kenapa harus dua itu, cantik dan kaya. Kok bisa nolak? Wah itu ya, tapi nolaknya karena Allah ya. Pas saya bahas begini mesti ada ibu-ibu yang nanya ke saya. Kalau kita perempuan yang digoda gimana Ustaz? Digoda oleh laki-laki yang ganteng dan kaya. Nah, terus nolak juga. Nolak karena Allah juga. Masuk enggak? Saya bilang masuk deh, insyaallah saya bilang. Daripada saya dimarahi sama ibu itu. Ya karena tantangannya kan tidak kalah hebatnya juga kan, karena yang ngelayu ganteng dan kaya. Ada kemungkinan gitu juga. Iya, betul. Itu seperti itu. Oh, jangan salah, pernah ada orang konsultasi ke saya itu. Saya nggak sebut namanya Bu ya, karena mungkin kalau kenal mungkin kenal orangnya. Beliau nanya ke saya, tapi ini bukan aib karena ini cerita beliau digoda. Jadi beliau sudah bukan wanita muda lagi, digoda oleh seorang laki-laki usianya baru sekitar 40-an tahun. Beliau sudah umurnya sudah tidak muda lagi lah, saya nggak tidak mantan tua karena wanita dibilang tua biasanya tersinggung. Nah, sudah tidak muda lagi, digoda oleh seorang laki-laki yang usianya 40-an tahun lah gitu. Nah, ini tantangannya ya. Saya cerita saja supaya jadi pelajaran buat kita ya. Nah, suaminya itu kan enggak romantis. Nah, sementara si laki-laki muda ini romantis. Iya, dia nanya ke saya gini, ini real nanya ke saya. Nah, ini buat pelajaran aja. Saya nggak sebut nama Bu ya. Kalau saya sebut Ibu kenal pasti. Nah, terus beliau nanya ke saya, Ustadz boleh nggak saya melayani laki-laki itu, tapi cuman WA saja, nggak usah, nggak sampai berbuat maksiat, tapi cuma saya layani aja. Soalnya dia itu romantis Ustadz. Sementara saya tahu suami dia itu nggak romantis. Iya, saya bilang nggak boleh. Masa susah nggak boleh Ustaz? Nggak boleh saya bilang. Nawar ke saya itu. Pokoknya saya bilang selama sampai detik ini saya jawab saya nggak boleh saya bilang. Ini cobaan Bu, saya bilang gitu. Ya, Ibu jangan turuti. Ini kan memang tantangan buat wanita yang lolita, lolos 50 tahun tuh tantangannya diantaranya ini saya bilang gitu. Iya. Iya, kalau lolita lolos. Iya. Kalau Ibu kan maaf, kalau Ibu kan mending masih janda kan, masih pantas lah itu asurnya. Ini beliau masih
punya suami masalahnya. Iya. Pantes tuh. Kalau jenengan sih wajar atau janda kan istilahnya itu. Oh, alhamdulillahnya itu kayaknya sih nggak dilanjutkan sama beliau. Nuruti omongan saya alhamdulillah. Kalau dilanjutkan wassalam. Nah, kalau yang satu lagi dilanjutkan, ada juga. Tapi kalau ini Bu Arda nggak kenal mungkin. Salah satu istri dewan di Bekasi uangnya. Satu istri anggota dewan. Saat itu anggota dewan saat itu menghubungi saya juga sama. Tapi ini masih musimnya SMS, belum musimnya WA. Masih musimnya SMS. Ustaz, saya sudah mulai rupanya perumah tangga beliau itu penuh perjuangan untuk mencintai suaminya. Dia bilang ini di saat saya mulai cinta-cintanya ke suami, Ustaz. Dia bilang mulai bisa mencintai suami. Tiba-tiba Ustaz, cinta pertama saya menghubungi saya, Ustaz. Cinta pertama saya menghubungi saya. Beliau ngomong itu. Akhirnya boleh nggak Ustaz saya layani SMS-nya? Itu masih zamannya SMS ya. Saya bilang nggak boleh Bu, saya bilang gitu. Nawar lagi sama, tiba yang ini nawar. Oh, masa nggak boleh Ustaz? Nggak boleh Bu, saya bilang. Karena ibu sudah punya suami dan itu tidak boleh ibu melayani cinta pertama ibu itu. Karena beliau maksa, oke gini, oke ibu boleh melayani SMS dia, tapi dengan catatan suami harus tahu. Nggak mungkin Ustaz, katanya. Dia pasti perang lah kata dia. Wah, pokoknya gitu dan akhirnya rupanya si ibu ini milih nekat terus melakukan. Nah, sampailah beliau itu SMS saya lagi. Ustaz, ternyata bener katanya. Bener kenapa Bu? Saya ladeni SMS-nya itu, dia minta ketemu Ustaz. Rumahnya di Bekasi, minta ketemuannya di Jambi jawabannya. Anak istri anggota dewan kan harus oke aja lah. Untungnya insya Allah tidak keterusan terjadi hal yang tidak diinginkan lah ya itu seperti itu. Ya kan itu tadi ya tantangannya kan maaf kalau yang ngerayu itu ganteng dan kaya kan ya dia bisa nolak karena Allah wah itu insya Allah dapat naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah itu. Nah, itu yang dapat fasilitas di mahsyar. Jadi ada haud telaga Nabi kita Muhammad SAW. Tiketnya cuma satu yang ini diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua mimbar dari cahaya. Ini untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Terus yang terakhir tadi naungan pada hari di mana tidak ada naungan, itu naungan Allah untuk 7 model manusia tadi itu. Yang sering saya ulang berkali-kali di mana-mana itu, karena insya Allah potensial kita termasuk ini. Apa itu? Saling mencintai karena Allah. Kita bertemu ini karena Allah, nanti berpisah juga karena Allah. Majelis taklim itu aplikasi yang paling konkret, bentuk pengejawantahan paling konkret dari hadis itu majelis taklim kayak kita ini. Kalau bukan karena Allah, mana mungkin kita jam segini enaknya ngapain? Tidur. Nggih, ya pilih datang ke sini. Kalau bukan karena Allah kan enggak mungkin nggih. Gitu. Ya, terus mau nanti kita harus pulang juga kan, ibu punya suami itu. Oleh kamu boleh SP itu, partai nyari bari nanti. Mau kita pulang. Pulangnya juga karena Allah. Karena ada tugas yang lain. Nah, itu saya sering bilang di mana-mana. Semoga kita termasuk yang itu tadi, saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Semoga kita termasuk dalamnya. Amin Allahumma insyaallah. Oke, monggo lanjut, silakan. Yaitu hari terpisah-pisah atau semakinnya dengan di atas Allah Ta'ala berfirman. Pada hari itu mereka berpisah-pisah. Al-Rum 43 Yaum As-Sabt, yaitu hari keluar dari kubur atau sama artinya dengan as-sa'i, as-sa'i dan At-tafarruq ya. Firman Allah Ta'ala pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Az-zalzalah. Baik, cukup dulu. Saya mau bahas yang di az-zalzalahnya itu. Yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari di mana manusia itu keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang bermacam-macam
agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Saya mau terangkan dulu gini. Jadi ini saya kira sudah sering saya sampaikan juga ya, bahwa kalau tubuh kita yang sekarang ini itu dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Tapi tubuh kita yang baru nanti, benihnya tetap dari bagian tulang ekor kita yang tidak bisa hancur itu. Tapi bentuk tubuh kita nanti berdasar informasi amal. Jadi bukan berdasar informasi genetika kedua orang tua, tapi berdasar informasi apa? Amal. Nah, berarti nanti maaf Bu Surya nggak kayak gini lagi nanti bentuknya. Bu Mustaria, Bu Joko, terus Bu Joko, Bu Tari, Bu Joko suaminya. Iya, sama. Okay. Bu Foni, Bu Dwi Nilyawati, Bu Arlina. Itu bentuknya nanti nggak kayak gini lagi. Termasuk saya sendiri. Lebih cantik ya. Kenapa? Lebih cantik. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, terus pertanyaannya bagaimana bentuk tubuh kita? Maka pertanyaan balik untuk kita, bagaimana amal kita sekarang? Itu aja. Jadi amal kita hari ini membentuk badan kita nanti di yaumul ba'ats. Iya, di hari kebangkitan. Pertanyaan berikutnya, waduh Ustaz, bisa zaman nanya gitu ya, waduh kita pasti ada dosa, ada kekurangan, ada gimana kalau gitu? Pertama kita bersyukur kepada Allah ya, ada taubat, ada istighfar. Itu menutupi kekurangan-kekurangan itu. Sehingga insya Allah kita akan sempurnakan oleh Allah. Satu. Yang kedua, kita ini kalau yang bermadzhab Syafi'i terutama kalau sholat itu ada wajburni itu. Artinya tutupilah kekurangan-kekurangan. Nah, insya Allah sih dengan itu tertutup lah. Maka dengan satu sisi kita memang harus alhamdulillah. Tapi di sisi lain kita astagfirullah. Dan hidup ini nggak jauh dari kalau nggak alhamdulillah ya astagfirullah, alhamdulillah astagfirullah. Dua-duanya harus ada. Jadi itu satu bulatan yang harus ada. Jangan tanya mana lebih utama. Wis pokoknya dua-duanya itu harus ada kan itu bulatan. Apalagi kalau kita bicara rasa kan kadang fakta ya, tiba-tiba muncul rasa berdosa, ya istighfar yang keluar. Tapi juga fakta kadang ada muncul rasa nikmat dan syukur tuh, yaitu yang kita alhamdulillah. Dan hidup ini nggak jauh-jauh dari itu. Nah, di antara informasi dalam Al-Quran itu misalnya di surah Al-Ghasyiyah itu nanti ada orang yang dibangkitkan wujuhu yauma idzin na'imah, wajahnya sumringah bahagia, lisa'iha radiyah, karena semasa hidup dia selalu puas dengan keputusan Allah, dia puas dengan takdirnya, dia puas, dia syukur atau dia bersabar dengan ketetapan hukumnya, dia ridho, dia sami'na wa ata'na. Itu wujuhu yauma idzin na'imah. Gak banyak protes sama Allah, bahkan gak pernah protes lah sama Allah. Bahwa ada capek, namanya manusia pasti ada capeknya, tapi gak protes. Kenapa? Karena dia tahu semua yang datangnya dari Allah itu pasti baik untuk dirinya. Itu satu. Nah kemudian ada yang wujuh yauma idzin khasya'ah, tertunduk, malu, lecek, kumel, cacat bahkan. Bahkan yang secara eksplisit Allah tunjukkan di dalam Al-Quran itu ada orang-orang yang nanti di akhirat, di mahsyar maksud saya, itu bangkit dalam keadaan cacat. Sementara di dunia mereka itu dulu sempurna. Di antara lain itu ada di surah Toha, surah ke-20, ayat 124 sampai dengan 126. Di situ Allah ceritakan ada orang yang berkata di mahsyar, dia ngomong gini, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu baswira. Ya Allah, kenapa engkau kirim hamba di mahsyar ini dalam keadaan buta? Padahal dulu saya melek. Nah, jadi dulu melek kok tiba-tiba di mahsyar dia buta. Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah gitu. Sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, sebagaimana dulu kamu mengabaikannya, sekarang pun kamu diabaikan. Itu Allah murka tapi bahasanya halus ya. Itu kalau saya orang Jawa Timur ngomongnya kira-kira gini, sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami tapi matamu nggak pernah pakai untuk membacanya, maka sebagaimana matamu tidak pernah pakai untuk membacanya, maka matamu dibutakan. Itu kalau terjemahan versi Jawa Timur. Ya, Allah itu murka aja bahasanya halus gitu. Tapi murka dengan bahasa halus itu lebih serem loh sebenarnya itu. Pak, sini ada seorang bos manggil karyawannya. Pak, mohon maaf ya, dengan sangat
berat hati, bapak saya pecat. Kan harus bapak saya pecat. Kapan Pak? Sekarang ya. Itu lebih menyeramkan itu. Itu terlepas dari itu, mumpung kita masih hidup lah. Monggo ya tadi berbanyak ibadah dan amal yang soleh. Mudah-mudahan Allah sempurnakan kita. Karena bisa jadi ada orang di dunia buta, di akhirat malah melek. Itu kenapa? Karena hatinya sering dipakai untuk membaca Al-Quran atau ayat-ayat Allah. Jadi kalau saya ulang, kalau kita ingin tahu bentuk tubuh kita nanti, itu lihat amal kita sekarang. Maka kalau di hadis itu bentuk tubuh manusia itu malah macam-macam. Ada yang berbentuk binatang, sesuai dengan kelakuannya aja. Ada yang berbentuk binatang, ada yang berbentuk macam-macam. Ya maaf ya, binatang-binatang tertentu lah itu. Itu sesuai dengan perbuatan manusia itu. Ya. Termasuk cacat, sesuai dengan cacat amalnya di dunia. Yang nggak punya malu, nanti mukanya nggak ada dagingnya misalnya. Karena dia nggak punya rasa malu. Juga sebut naudzubillah. Macam-macam. Ada yang miring jalannya karena tidak adil misalnya. Ada yang perutnya bendut kewedi karena sering makan yang haram misalnya. Ada yang macam-macam. Ya. Ya, dia kalau pemakan riba seperti orang gila. Sempoyongan seperti orang gila, seperti orang kesurupan. Nanti dia seperti orang gila, orang kesurupan. Naudzubillah min dzalik. Ya, saya kira itu. Wallahu alam bishawab. Oke, monggo lanjut. Siapa Bu Tari? Yaitu hari campur gaul artinya alba Israel. Mbak Saroh. Itu sendiri memoles sesuatu yang bercampur gaul dengan benda-benda lain untuk dipisahkan. Jadi maksudnya Allah Ta'ala pada hari itu memisahkan Jafar dari tanah, memisahkan orang-orang kafir dari kaum mukminin dan orang-orang munafik, dan selanjutnya memisahkan kaum mukminin dari orang-orang yang munafik, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengumpulkan umat-umatnya seperti dahulu dengan umat-umat kemudian dia satu lapangan. Kamu Muslim dari Abu Hurairah. Baik, saya mau terangkan dulu gini. Sebenarnya seleksi itu tidak hanya di akhirat nanti. Saya ulang tadi, di dunia pun seleksi itu sudah berlangsung sebenarnya. Gak usah jauh-jauh, ini puasanya. Di sini kita tahu siapa muslim yang taat dan siapa muslim yang tidak taat di siang hari Ramadan ini. Dari mana kita tahunya? Dari fenomena sebagian orang yang tidak puasa di siang hari bulan Ramadan padahal dia masih gagah. Fakta ya, di lapangan kalau kita lihat di luar, yang nggak puasa kebanyakan malah yang gagah-gagah. Yang sepuh-sepuh itu kadang malah selesai puasanya. Anak-anak malah selesai puasanya kadang. Yang kumisnya tebel, jangan lihat saya. Itu malah kadang maaf, yang masih gagah-gagah malah kadang nggak puas. Bisa dimengerti. Itu belum lagi nanti kalau sudah muncul syariat berbagi zakat misalnya. Di situ terlihat siapa yang taat kepada Allah dengan hartanya dan siapa yang tidak taat kepada Allah dengan hartanya. Itu sudah mulai disortir sebenarnya. Di situ kita sudah bisa ketahui siapa-siapa yang dalam ketaatan dan siapa-siapa yang tidak dalam ketaatan. Nah, nanti di akhirat lebih jelas lagi, lebih cetowelo-welo lagi mana-mana yang taat dan mana-mana yang maksiat. Karena semua kan Allah tampakkan, sehingga semua nanti Allah akan pilih mana-mana yang patut untuk diselamatkan dan mana yang tidak patut untuk diselamatkan karena kelakuan mereka sendiri dalam hal. Semoga kita termasuk yang selamat ya. Amin. Allahumma amin. Oke, monggo lanjut. Dari Tuhan berkomandan sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya pada hari itu Tuhan sedang raja dari neraka lalu mematuk orang-orang kafir seperti burung mematuk biji-bijian. Hadis ini solid dan akan kita bahas lebih lanjut nanti.
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan ada beberapa orang yang dipungut dari sebelah kiri. Maka aku berkata, ya Tuhanku, mereka sahabat-sahabatku. Tapi Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan saat meninggalmu. Baik. Nanti akan keluar seperti leher. Itu kata-katanya ya. Artinya sahih tadi. Akan mematuk orang-orang untuk ditarik ke dalam neraka seperti burung mematuk biji-biji wijen. Saya pernah baca dalam kitab Lubabul Hadis, seingat saya dalam kitab Lubabul Hadis, seingat saya. Aukamakal, di neraka itu ada pohon namanya pohon bakhil. Pohon bakhil, pohon belit. Dan nanti dahan-dahan pohon bakhil akan menarik orang-orang yang bakhil untuk masuk ke dalam neraka. Nah, jadi orang yang pelit itu pasti masuk neraka, pasti. Ayatnya, ma salakakum fi saqar. Apa yang buat kamu masuk neraka saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin. Dulu kami tidak sholat dan dulu kami tidak peduli membantu orang-orang miskin. Dalam ayat ini berarti orang yang enggak sholat pasti masuk neraka. Yang kedua, orang yang pelit pasti masuk neraka. Pasti. Nah, pertanyaan sekarang, kriteria pelit itu apa? Saya sering sampaikan di sini ya, bahwa pelit itu ukurannya bukan soal memberi atau tidak memberi pengamen. Bukan soal memberi atau tidak memberi pengemis, bukan. Ukuran pelit itu adalah ketika berkaitan dengan kewajiban hartanya, dia peduli nggak? Zakatnya, nafkahnya, gajinya, bayar utangnya, kewajiban-kewajiban IPL misalnya, lancar nggak? Kalau dia peduli, sampai situ aman. Pertanyaan berikutnya, terkait dengan sunnah-sunnah, dia keluarkan nggak? Masjid, musola, majelis taklim, kegiatan-kegiatan dakwah, perbaikan jalan, ada nggak? Kalau ada agenda itu, bersyukurlah pada Allah. Berarti berkaitan dengan harta, dia sudah termasuk dalam kategori orang-orang yang dermawan. Nah, jadi kita, soalnya kenapa saya katakan di awal tadi bahwa pelit atau tidak pelit itu nggak ada hubungannya dengan memberi atau tidak memberi pengamen atau pengemis. Soalnya pernah ada orang ngomong gini ke saya itu punya teman Ustaz, kalau ngasih pengamen, pengemis rajin Ustaz, tapi punya utang ke saya nggak bayar-bayar. Paham maksudnya ya? Itu seperti qobliyah subuh nggak sholat subuh. Iya. Itu seperti puasa Senin Kamis nggak puasa Ramadan. Dengan sibuk dengan yang sunnah, melupakan yang wajib. Makanya saya bilang makanya ukuran dermawan bukan soal memberi atau tidak memberi pengamen atau pengemis, bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah kewajiban terkait dengan hartanya jalan apa tidak. Pura-pura lupa itu gimana? Ya nanti pura-pura dimasukkan neraka gitu. Pura-pura lupa masukkan neraka. Nauzubillah min syarri dzalik. Ya ada orang begitu. Itu dalam hadis Bukhari, kalau ada orang berhutang, hadisnya Bukhari ya. Kalau ada orang berhutang dan dia berniat tidak membayar hutang, maka Allah akan hancurkan dia. Nauzubillah min syarri dzalik. Kalau ditanya itu beda bab nanti. Jadi dengan ibu urusannya dia beres. Dengan Allah tinggal dia tobat apa tidak. Karena dosa hutang itu dua, kepada Allah dan pada sesama. Kalau ibu mengikhlaskan, ibu dapat surga insya Allah. Nah, dia ringan karena ada urusan dengan ibu, tapi tinggal urusan dia dengan Allah. Pertanyaan, dia tobat nggak? Tapi mestinya kalau dia tobat kan bayar hutang mestinya. Kalau nggak, itu aja sih. Itu namanya yaum al-iltiqat, yaumul iltiqat tadi itu. Oke, monggo yang mau tanya dulu aja deh, yang mau tanya dulu. Kalau nggak ada kita terus lagi. Monggo yang mau tanya, nggih. Nggih. Sholat gitu ya. Sholat itu kalau menurut Syafi'i itu Syafi'i kan kalau itu pakai usaha nggak pakai usoli ya katanya ya. Terus. Terus kalau yang pakai usoli itu adalah maksudnya palsu. Palsu. Kok ya pokoknya kayak di bukan dasar, jadi kayak ada yang masuk gitu lah, ada yang gitu. Sudah? Itu bagaimana? Katanya itu ada ustaz yang jadi
sebaiknya tidak pakai usolli. Udah saat begitu niatnya Allah Akbar itu udah langsung di dalam itu, nggak usah pakai. Saya bermadzhab Syafi'i. Jadi di dalam madzhab Syafi'i itu kalau menurut Imam Nawawi sependek yang saya baca itu mengucap usolli itu memang dihukumi sunnah, bukan sunnah Nabi loh, sunnah secara fikih. Jadi dihukumi sunnah, itu melatih hati. Makanya di dalam madzhab Syafi'i itu mengucap usolli itu sunnah. Itu yang saya tahu. Jadi berarti bukan sunnah Nabi, sunnah secara fikih. Fikih itu beda, makanya ada sunnah secara fikih, ada sunnah Nabi. Ini enggak, bukan sunnah Nabi tapi sunnah secara fikih. Nah, tapi itu tidak harus. Yang harus itu adalah niat dalam hati. Karena yang sesungguhnya niat itu yang di dalam hati itu semua ulama sepakat tempatnya niat itu di hati. Mahalun niat al-qalb, tempatnya niat itu di dalam hati. Jadi kalau ibu nanya ke saya, karena saya bermadzhab Syafi'i ya, orang berniat dengan mengucapkan usolli itu tidak ada masalah. Tapi ingat, yang diucapkan itu belum niat. Niat itu yang di dalam hati. Jadi walaupun dia mengucap usolli, kalau di hati nggak niat, itu memang tidak sah. Nah, yang sah itu adalah yang di dalam hati itu, satu dulu. Yang kedua, jangan diwajibkan. Ada orang sholat, saya sendiri pun sholat nggak pakai usolli. Saya sendiri sholat nggak pakai usolli saya. Dan walaupun saya bermadzhab Syafi'i, saya tidak pakai usolli karena saya tahu itu tidak wajib. Nah terus, sehingga kalau ada orang sholat jangan dipaksa bilang usolli. Kamu nggak usolli? Ya nggak boleh. Nah, jadi jangan kita wajibkan. Yang kedua, yang ketiga, pernah ada orang itu ngomong gini ke saya, Ustadz, saya nggak bisa sholat gerhana. Loh kenapa Bu? Saya nggak hafal usollinya katanya. Nggak usah usolli Bu, saya bilang itu, nggak usah usolli, nggak apa-apa. Yang penting dia dalam hati aja niat sholat gerhana, saya bilang itu. Nah inilah yang perlu kita luruskan sebenarnya. Jadi statement sang ustadz yang ngomong begitu tadi itu tidak benar. Kalau dikatakan bahwa malah dia mengatakan itu tidak berilmu. Ya, itu kan berlebihan orang itu, berlebihan. Dia berlebihan, dia jangan itu berlebihan orang itu berlebihan. Yang betul dalam madzhab Syafi'i, yang betul dalam sudah ya. Yang betul di dalam madzhab Syafi'i, yang mengucap usolli itu sunnah secara fikih. Saya ulang, bukan sunnah Rasul, sunnah secara fikih dalam madzhab Syafi'i. Satu. Yang kedua, usolli itu bukan niat, tapi melatih hati untuk niat. Maka tanpa usolli tidak ada masalah. Yang penting hati niat. Justru hanya pakai usolli hati nggak niat malah nggak sah. Tuh yang kedua ya. Yang ketiga nggak wajib. Jadi jangan dimarahi orang kalau nggak pakai usolli. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, jangan sampai ada orang nggak sholat sunnah karena nggak hafal usollinya. Itu ya, itu aja, itu yang saya tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini anak Ustaz sudah 2 tahun berturut-turut dia tidak puasa tapi bayar fidyah aja. Itu Alasannya kenapa? itu menyusui. Jadi Oke. kesimpulan Ustaz. Oke, menyusui. Ya, menyusui itu apa namanya puasanya harus dibayar atau gimana ya Ustaz ya? Bagus. Sudah 2 tahun. Bagus. Saya mau cerita lebih detailnya ya. Jadi gini. Betul memang ada pendapat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ada pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa untuk wanita yang menyusui dan hamil itu dikategorikan dalam kategori wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Jadi cukup dengan membayar fidyah saja, tidak harus mengganti dengan puasa. Betul ada pendapat itu. Cuman pendapat ini tidak semua ulama sepakat. Yang ulama sepakat kalau dia bayar pakai puasa, itu ulama semua sepakat. Belum mampu, tidak apa-apa. Tidak sekarang bayarnya, nanti nunggu anaknya besar. Sementara sekarang bayar fidyah dulu, nggak ada masalah. Jadi saya secara pribadi untuk istri saya, kalau ketika dia hamil atau menyusui, saya bilang gini, tetap diganti dengan puasa dulu ya, saya bilang itu. Jadi saya nggak bayar fidyahnya dulu. Kalau selagi bisa puasa ya, saya bilang itu. Istri saya berusaha puasa, nanti sampai bulan Sya'ban akhir itu ternyata nggak selesai kadang. Nah sisanya itu saya bayar pakai fidyah. Sisanya yang nggak kebayar pakai puasa itu saya bayar pakai fidyah. Terus saya tetap pesen nanti kalau anak-anak udah gede tetap diganti dengan puasa. Karena wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik untuk kalian. Jadi putri ibu walaupun sudah dibayar pakai fidyah tidak apa-apa, bayar pakai fidyah sementara ini sampai dengan nanti
Ketika anak udah dirasa sudah cukup besar dan bisa tinggal bisa sape lah istilahnya itu, tetap harus mengganti dengan puasa. Itu saran saya. Karena kalau Cicil gitu ya boleh. ya dicicil boleh. Makanya gini, dari sekarang dicatat berapa utangnya kira-kira. Caranya gampang kok Bu. Setiap puasa Senin Kamis itu niat puasa Ramadan aja, qadha itu. Niat puasa qadha Ramadan karena Allah Ta'ala itu sudah cukup, dicicil aja itu. Nah, kenapa ini lebih berhati-hati? Jadi mengganti dengan puasa itu lebih berhati-hati. Tidak ada khilaf antara para ulama itu kalau mengganti dengan puasa itu. Kalau fidyah tadi ada pendapatnya tapi tidak sepakat ulama. Banyak yang karena kan bayar hutang ini Ya, puasa ya, ya. Ramadan itu Ya. nggak boleh dikodok sama Senin Kamis tadi bilang. loh, niatnya tetap jangan niat puasa Senin Kamis. Niat qadha. Iya. Iya. Boleh. Jangan. Oh. Gini. Saya mau terangkan. Oke, saya terangkan dulu. Boleh nggak menggabung puasa qadha dengan puasa sunnah? Sependek yang saya baca Bu ya, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh karena itu fardu dengan sunnah nggak bisa digabung, satu. Tapi ada pendapat yang kedua yang pernah saya baca sendiri, itu membolehkan. Jadi yang betul adalah ada pendapat yang membolehkan, ada pendapat yang melarang. Saran saya satu saja, niat puasa wajib, insya Allah dapat keutamaan puasa sunnah. Insya Allah niatnya satu aja, lebih aman. Kalau ibu niat dua kan deg-degan, diterima nggak ya? Iya, mending satu. Dan satu itu insya Allah dapat pahala sunnahnya juga. Kecuali antar sunnah ya, kalau antar sunnah boleh tidak apa-apa. Misalnya ibu niat puasa Arafah plus niat puasa hari Kamis misalnya gitu, boleh tidak apa-apa karena sama-sama sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Atau puasa Syawal plus Senin Kamis tidak ada masalah karena sama-sama sunnah. Monggo yang lain silakan kalau ada. Aku mencoba itu mencoba pengen nggak perlu sholat. Ternyata katanya tambah kacau. Oke. Maksudnya udah biasa gitu ya. Oke. Tidak ada masalah. Pesan memang hati sih udah pasti ya, udah pasti ke situ. Kayaknya nanggal gimana gitu ya. Ya tidak apa-apa. Sangat tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.